Ada saatnya kamu harus duduk diam, menggenggam marah tanpa meledak, dan membiarkan pembalasan semesta menjadi algojo yang bekerja perlahan. Tapi bukan berarti kamu harus pasrah, bukan berarti kamu harus tersenyum manis sambil ditampar kata-kata yang menusuk. Hidup ini bukan drama murahan, di mana kamu wajib jadi aktor baik hati setiap saat. Kadang, kamu perlu tahu cara membalas, bukan dengan kekerasan, tapi dengan elegansi yang menyiksa tanpa suara. Mereka yang meremehkanmu, menghina, menertawakanmu dari belakang, atau bahkan di hadapanmu, sesungguhnya sedang menggali lubang buat harga diri mereka sendiri. Tapi jika kamu tak bertindak, jika kamu biarkan itu terus terjadi, mereka akan mengira kamu lemah. Padahal, kamu bukan lemah. Kamu sedang mempersiapkan cara paling halus dan paling telak untuk membuat mereka bungkam. Dan percayalah, membungkam orang bukan selalu soal balasan verbal. Kadang, kamu hanya butuh sedikit strategi dan keberanian untuk berkata, "Saksikan saja nanti." Pertama, naikkan kelasmu, turunkan suaramu. Salah satu cara paling menyakitkan untuk membungkam orang yang busuk adalah dengan tidak menanggapi mereka sama sekali, dalam artian kamu naik ke kelas hingga suara mereka tidak lagi terdengar. Orang yang terus menghina dan meremehkanmu sedang berharap kamu terpancing, berharap kamu bereaksi dan menjadi busuk seperti mereka. Tapi saat kamu terus melaju, memperbaiki diri, menaikkan standar hidupmu, dan kamu tidak memberi mereka satu detik pun dari waktumu, itu adalah uppercut paling keras yang bersarang di dagu mereka. Kamu tak perlu berteriak kalau kamu bisa membuktikan segalanya lewat hasil. Ketika mereka menghina pekerjaanmu, kamu diam dan terus bekerja sampai kamu menciptakan sesuatu yang bahkan mereka tak bisa pahami. Saat mereka meremehkan keadaanmu, kamu cukup wujudkan impianmu dan biarkan mereka menatapmu dari jauh, dengan rasa malu yang mereka sendiri tak bisa jelaskan. Keheninganmu, saat dibarengi dengan pencapaian, akan membuat mereka lebih terpukul daripada hinaan balik. Ini bukan tentang sok cool, ini tentang kontrol. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu bukan anak kecil yang bisa dipancing hanya dengan omongan receh. Kamu bukan petarung jalanan, kamu gladiator mental. Dan gladiator sejati tahu kapan harus diam, kapan harus mengeksekusi, dan kapan harus membiarkan musuh mati karena frustrasi sendiri. Jadi jangan biarkan suara kecil mereka menyusup ke dalam kepala dan meracuni harimu. Naiklah, fokus memperbaiki, bukan membalas. Sebab saat kamu fokus naik, mereka akan perlahan-lahan hilang dari pandanganmu, karena mereka terlalu kecil untuk kamu lihat dari atas. Kedua, dunia melihat hasil, bukan omong kosong. Tak ada senjata yang lebih tajam dari bukti. Ketika kamu dihina karena pekerjaanmu, diremehkan karena keputusanmu, atau dicemooh karena caramu hidup, maka satu-satunya peluru yang tidak bisa ditangkis adalah hasil. Hasil itu nyata, tidak bisa didistorsi, dan berbicara dengan cara yang menabok mulut musuhmu tanpa menyentuh. Ketika kamu punya hasil, kamu tak perlu lagi repot-repot membela dirimu. Data dan fakta akan berbicara untukmu. Kamu tak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka, tapi kamu wajib membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri. Karena saat kamu hidup berdasarkan prinsip membalas lewat pencapaian, maka tiap kali kamu jatuh, kamu akan bangkit dengan dendam yang produktif. Bukan dendam yang merusak, tapi dendam yang membangun. Jika saya pernah berkata, jangan simpan dendam, maka dalam kasus ini saya akan berkata, simpan saja, tapi jangan rubah dendam itu jadi racun, ubah dia jadi bahan bakar untuk kemajuanmu. Jangan tunjukkan prosesmu kepada mereka yang menertawakanmu, tak perlu. Biarkan waktu akan membuat mereka terdiam saat kamu sampai di garis akhir, yang mereka pikir tak akan pernah kamu capai. Mereka yang dulu menganggapmu hanya seonggok debu, akan kehabisan kata ketika melihat hidupmu berubah, jadi sesuatu yang mereka tidak punya akses untuk mengerti, apalagi untuk dicibir. Jadi saat mereka bicara buruk tentangmu, teruslah bekerja dalam diam.
Saat mereka tertawa di belakangmu, terus bergerak dengan konsisten. Dan ketika kamu sampai di puncak, kamu tak perlu menengok ke bawah. Cukup satu kalimat tenang dan tajam, "Apa kamu masih di sana?" Ketiga, kendalikan emosimu buat mereka bingung. Orang yang menghina ingin satu hal, reaksi. Mereka ingin kamu marah, ingin kamu terpuruk, ingin kamu turun ke level mereka dan membalas dengan cara yang sama. Tapi saat kamu kendalikan dirimu, tetap tenang, dan bahkan mungkin tersenyum sambil menatap mereka dengan iba, kamu sedang menusuk-nusuk ego mereka. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi penghujat daripada musuh yang tidak terluka. Emosi itu alat, bukan tuan. Kalau kamu biarkan emosi memegang kemudi, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu ke tangan orang yang tidak layak. Tapi kalau kamu bisa kendalikan emosimu, kamu jadi pemain utama di medan perang ini. Ini soal jiwa yang kuat, kepala yang dingin, dan mulut yang terjaga saat mencoba dibakar. Kamu boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan bereaksi dengan spontan. Reaksi spontan hanya akan membuatmu menyesal dan memperpanjang drama mereka. Lebih baik rancang balasanmu dalam diam, persiapkan panggungmu, dan buat mereka terjebak dalam kebingungan. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia diam saja? Biarkan mereka bertanya. Biarkan mereka tersiksa oleh pikirannya. Biarkan mereka waspada dengan ketenanganmu. Karena pada akhirnya, yang benar-benar berbahaya bukan orang yang terlalu sering menggonggong, tapi orang yang disakiti dan memilih diam, lalu membalas dengan cara yang berkelas dan tak bisa dihindari. Dan saat itu datang, tak ada tempat bersembunyi bagi mereka, sebab mereka pikir kamu lemah, padahal kamu sedang menumbuhkan dirimu dalam sunyi. Keempat, tenanglah dan biarkan semesta bekerja untukmu. Ada titik di mana kamu tak perlu lagi menjelaskan apa-apa. Kamu hanya perlu hening. Hening yang bukan berarti kalah, tapi bentuk tertinggi dari kontrol diri. Hidup ini punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Semesta tak pernah absen, dan yang menertawakanmu hari ini mungkin akan dihantam pelan-pelan oleh apa yang mereka kira tak terlihat. Kamu tak harus menuntut balasan. Kadang, kamu cukup menyaksikan. Diamlah, semesta akan mencatat, dan waktu yang akan mengeksekusi dengan langkahnya yang kadang pelan tapi pasti. Karena sesungguhnya, orang yang menghina hanya sedang mencicil malu yang akan mereka bayar lunas di kemudian hari. Dan ketika saat itu tiba, kamu tak perlu berkata, "Ku bilang juga apa?" Kamu cukup tersenyum dan melanjutkan hidup. Ini bukan tentang kepercayaan buta. Ini tentang kepercayaan penuh bahwa kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk menang. Kamu tak perlu menang hari ini. Yang penting kamu tetap waras dan tak kehilangan jati dirimu dalam pertarungan yang kotor. Jaga diammu, diam yang tenang, dalam, dan sabar. Karena di balik diam itu, semesta sedang menata panggung diam-diam. Dan percayalah, ia tak pernah lupa siapa yang menanam dan siapa yang menginjak. Semua akan dikembalikan pada tempat yang semestinya. Kelima, tetap menjadi baik dan minta perlindungan Tuhan. Mereka boleh menghina, mereka boleh meremehkan, tapi jangan biarkan hatimu jadi rusak oleh racun mereka. Tetaplah jadi orang baik, berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Tetap jaga kebeningan hatimu, karena menjadi baik di tengah hinaan adalah keberanian tingkat tinggi, dan keberanian seperti itu tak bisa dipalsukan. Orang-orang yang menyakitimu akan merasa menang saat kamu terpancing, tapi ketika kamu tetap tenang, tetap sabar, dan tak berhenti berdoa pada Tuhan untuk perlindungan, mereka perlahan akan dilemahkan dan kamu dikuatkan. Kamu akan jadi cermin yang membuat mereka malu pada diri sendiri. Karena kamu tak balas jahat dengan jahat, kamu balas jahat dengan keteguhan yang anggun. Berdoalah, karena ada kekuatan yang lebih besar daripada amarahmu. Dan ketika kamu menyerahkan segalanya pada Tuhan, kamu sedang memotong rantai kebencian yang tak ada ujungnya. Kamu sedang membebaskan dirimu,
bukan dari mereka, tapi dari menjadi seperti mereka. Dan percayalah, perlindungan Tuhan bukan selalu dalam bentuk keajaiban besar. Kadang, itu hadir dalam bentuk ketenangan batin yang membuatmu tetap kokoh di tengah bisingnya mulut yang tak terjaga. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa mereka sentuh. Keenam, jangan sekalipun tunjukkan bahwa kamu terluka oleh mereka. Saat kamu bereaksi keras terhadap hinaan, mereka menang. Saat kamu membela dirimu dengan panik, mereka puas. Tapi saat kamu tetap tersenyum tenang, berjalan biasa, dan tak menunjukkan goresan sekecil apapun, disitulah kamu menyiksa mereka perlahan. Kamu manusia. Terluka itu wajar. Tapi tak semua luka harus dipamerkan. Ada luka yang lebih baik kamu rawat diam-diam dan kamu sembuhkan tanpa sorotan. Karena kamu tahu mereka menanti kamu jatuh, terpuruk. Karena itu hiburan bagi hati mereka yang telah nyaman dalam kebusukan. Tahan dirimu, perkuat mentalmu. Setiap kali kamu ingin membalas, ingat, kamu bukan seperti mereka. Jangan pernah biarkan luka menjadikanmu serupa dengan penghinaan yang kamu terima. Kamu terlalu berharga untuk dikendalikan oleh hinaan orang lain. Biarkan mereka bingung karena kamu tak runtuh. Biarkan mereka frustasi karena kamu tak mengemis pengakuan. Tunjukkan bahwa mulut busuk mereka tak memiliki dampak sedikit pun dalam hidupmu. Ketujuh, buat mereka gila dengan ketekunan yang tak mati-mati. Hinaan itu hanya bisa menjatuhkan mereka yang menyerah, tapi pada orang yang terus berjalan, hinaan hanya akan jadi suara latar, dan disitulah letak kejatuhan mereka. Mereka pikir kamu akan tumbang, tapi kamu terus tumbuh, terus bangkit, terus muncul, lagi dan lagi, sampai mereka lelah sendiri. Ketekunanmu adalah mimpi buruk mereka, karena mereka ingin kamu marah atau menyerah, tapi kamu malah semakin gila dalam kerja keras, semakin nekat dalam bertahan, dan semakin tidak masuk akal dalam daya juang. Dan itulah momen ketika mereka sadar, mereka sedang menghadapi raksasa yang tak bisa dihentikan. Jangan terburu-buru, jalanmu mungkin lambat, tapi kamu stabil. Dan stabilitasmu, ketekunanmu yang tidak kenal lelah, itulah yang diam-diam membungkam seluruh hinaan yang pernah dilemparkan padamu. Kamu tak perlu bicara banyak. Langkah-langkah kecilmu yang konsisten lebih nyaring dari seluruh cacian mereka. Pada akhirnya mereka akan menyerah, berhenti, atau dihancurkan oleh semesta yang datang menagih hutang. Mereka tak bisa menang melawan orang yang tak memberi reaksi dan tak bisa dihentikan. Diam, berdoa, bekerja dengan tekun. Biarkan semesta dan keberhasilanmu yang berbicara untukmu, dan kamu akan melihat orang-orang yang dulu menghina akan terdiam dalam kekalahan yang memalukan. Kamu tak butuh sorak, kamu hanya butuh keyakinan bahwa langit selalu memihak pada yang tidak membalas dengan kebencian dan menyerahkan semua keadilan padanya.